Jadi kita nanti agak siang nanti ada penutupan. Mungkin kalian capek dikarenakan tadi kondisinya ada yang belum sarapan ya. Memang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai hari ini hari ke-5 untuk Matsama kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Juga tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Ibu mungkin udah kenal ya. Siapa yang masih ingat kemarin waktu perkenalan Ibu namanya siapa? Ada yang tahu? Ajukan tangan. Belum ada yang tahu ya. Nama Ibu menurut zaman sekarang kayaknya kampungan katanya ya. Tapi nama itu merupakan nama yang istimewa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nama Ibu Dede Kurnia. Ibu nanti akan mengajar di mata pelajaran IPA di kelas 7 dan 8 ya. Jadi insya Allah nanti ada yang ketemu Ibu di kelas 7 dan ada yang tidak kalau nggak salah. Kalau kelas 8 Ibu mengajar. Insya Allah nanti juga Ibu mungkin akan bersama Pak Ahmad, nggak tahu ya Pak Ahmad. Ibu pun nanti akan membimbing kalian masalah di upacara dan lain sebagainya. Untuk hari ini Ibu kebetulan ditugaskan untuk memberikan materi peraturan baris berbaris atau disingkat dengan apa? PBB, peraturan baris berbaris. Bu, kenapa tadi kok langsung praktek sih? Harusnya mungkin teori dulu, baru praktek. Tapi dikarenakan takutnya kita agak siang, panas, kalian nanti dipraktek, jadi kami dulukan saja prakteknya. Dan dasar-dasar dari PBB sendiri insya Allah nanti Ibu akan berikan sedikit untuk sebagai dasar ya. Oke. PBB. Untuk apa sih PBB? Sebetulnya PBB itu peraturan baris berbaris ini ya digunakan di lingkungan sekolah mendasar kepada SKPANGAP ya. Jadi khusus dari TRI yaitu SKEP 611/686N85 pada tanggal 8 Oktober 1985. Jadi mengacu kepada dasar kenapa di sekolah harus ada PBB. Jadi ada SK yang sebagai dasar kita melakukan PBB di setiap sekolah, yaitu dari PANGAP ya. Baris berbaris. Mulai dari pengertian. Apa sih yang dikatakan dengan pengertian PBB? Ada yang tahu nggak tadi dikatakan? Apa itu PBB? Baris berbaris. Kalau baris berbaris berarti di sini yang bergerak itu apa? Fisik ya, fisik. Apa pengertian PBB? PBB adalah satu wujud latihan fisik. Satu wujud latihan fisik yang digunakan untuk apa? Untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan. Apakah hanya ketika mau upacara saja PBB atau baris berbaris dari pengertian? Enggak, tapi sebagai dasar wujud pelatihan fisik. Fisik kita dilatih supaya kuat, disiplin ketika melakukan segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, di mana nanti akhirnya akan dengan tujuan supaya terbentuk watak ya, suatu perwatakan atau karakter tertentu dari si orang
orang tersebut. Ya, latihan fisik yang kemudian nanti akan timbul dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya menjadi karakter karena kebiasaan tadi. Ya, kalau kita hanya sekedar saja, nanti tidak akan tertanam di dalam diri kita masing-masing. Tetapi kalau kita berniat, oh ya, saya melakukan ini. Coba kalian seperti tadi, ketika di dalam praktek ya, ada aba-aba, ada apa. Secara fisik kita melakukan, ya. Kemudian maksud dan tujuannya adalah guna menumbuhkan sikap jasmani yang tangkas, rasa disiplin dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa? Ketika ketua regu atau pemimpin dari sebuah regu, dia ada rasa tanggung jawab. Jadi tidak asal-asalan ngobrol, tidak asal-asalan baris. Tadi sudah diberikan dasarnya bagaimana cara sikap sempurna, bagaimana cara hormat, bagaimana cara istirahat, tempat, dan lain sebagainya. Nah, itu diberikan supaya apa? Ada wataknya itu tadi berdisiplin dan bertanggung jawab. Ya, itu untuk maksud tujuannya. Sedangkan di sini menumbuhkan sikap jasmani ini mengarahkan kepada apa? Pertumbuhan tubuh yang diperlukan untuk tugas pokok, sehingga jasmani ini sehat untuk melakukannya. Ya, secara fisik kita. Nah, tadi salah satu dasar. Kalau kalian secara jasmani tadi kalian tidak siap, ketika seperti tadi ada yang belum sarapan, lemes, kita bisa melakukan baris gak? Bisa melakukan baris gak? Enggak. Berarti di sana kedisiplinan yang awal, terutama nanti kemungkinan yang di kobong ataupun di rumah diusahakan dan memang harus menjaga fisik kalian dari awal, yaitu kalian harus apa? Sarapan. Itu awalnya. Kalau kalian tidak sarapan, nanti ke sekolah fisik kita akan terganggu. Mau melakukan aktivitas, jangankan untuk baris berbaris, untuk belajar saja di kelas ketika fisik kita terganggu, konsentrasi nggak belajarnya? Enggak. Aduh, perut kekerebokan gitu ya. Belajar matematik, boro-boro kita belajar matematik, perut aja jadilah lapar. Apalagi belajar secara fisik tadi. Ya, untuk apa tadi? Untuk baris nggak bisa ya ketika kita seperti itu. Jadi tadi diawali dengan fisik, yang utama adalah tadi secara fisik sarapan dulu di rumah. Ya, Bu, gimana dengan yang di kobong? Coba Ibu ingin tahu, yang di kobong acungkan tangan. Wih, hampir 70%, 75% Pak Ahmad ya. Mana Pak Ahmadnya nggak ada? 75% ada ya? 75%. Nah, Ibu titip untuk yang di kobong, kalian sekarang sudah diawali diberikan satu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Orang tua sudah memberikan, silahkan nak, kalian bertanggung jawab di kobong dan di sekolah, ya, untuk bisa membawa diri kalian itu seperti apa untuk kebaikan ke depan. Ya, kemarin masih ada yang suka sedih nggak di kobongnya? Ada yang masih sedih nggak? Sudah mulai betah? Sudah mulai betah belum? Alhamdulillah. Semoga kalian nanti di kobong akan selalu betah, baik-baik dengan teman, karena tanpa satu persahabatan dengan teman, kita akan merasa tidak ada teman. Ya, ada yang jauh kalau nggak salah kemarin teh dari mana ya? Bangkalan Madura kalau nggak salah. Ada nggak? Ada yang jauh
Dari Bandung semua, acungkan Bandung. Bandung juara. Kita Bandung juara. Nah sekarang MTS CPP Sukamiskin adalah juara ya. Nah kita kembali lagi. Tadi yang kedua adalah kita dimaksudkan untuk menemukan sikap jasmani yang tegap, tangkas dan mengarahkan kepada pertumbuhan tubuh. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa persatuan. Ya, persatuan seperti apa sih di sini? Nah, di sini persatuan saja. Adanya ketika kita sudah di dalam satu kelompok baris berbaris. Coba perhatikan. Kalau kita di kelompok satu berbaris PBB atau peraturan pelaksanaan baris berbaris, itu ada rasa apa tadi? Persatuan. Contohnya apa? Bersatu di dalam baris berbaris. Siapa yang tahu? Ketika bersatu dalam apa? Harus kompak. Masa di dalam satu baris berbaris nanti begini, hadap kiri gerak, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, kan nggak kompak. Berarti di sana harus ada persatuan. Ya. Nanti maju jalan, ada yang diam aja. Di sana konsentrasi yang harus diperhatikan oleh kita. Ya, konsentrasi kita seperti apa ya. Kemudian selain ada persatuan, yang keempat adalah tadi disiplin. Disiplin mengutamakan kepentingan tugas di bawah atau di atas kepentingan pribadi. Ya, yaitu di sana kita berusaha untuk bersikap ada rasa ikhlas. Ya, perhatikan. Kamu ada ikhlas? Di dalam PBB ada ikhlas? Benar gak sih? Coba kata-kata ikhlas di dalam PBB. Ya, ketika kita baris di lapang, ya, ketika kita baris di lapang ataupun di dalam satu regu, harus ada rasa ikhlas. Kenapa? Ketika kita baris, jangan jadi ada rasa dongkol. Ya, misalkan kita baris, mau panas dalam hati nih ya, dalam hati. Males sih, ayo upacara gitu kan? Males upacara saya nih. Ayo upacara. Kalau kita tidak ada rasa ikhlas di situ, ketika kita melaksanakan satu kegiatan, salah satunya contoh upacara, upacaranya akan benar gak? Enggak. Karena dalam hati kita tidak ada rasa ikhlas. Ya. Tugas saya hari ini hari Senin, nanti kita melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin. Ya. Jadi mulai Senin besok kita upacara. Ya. Kelas 7 nanti kita akan dari setiap minggunya, misalkan contoh minggu ke-1 mulai Senin mungkin akan dipegang dulu sama OSIS. Minggu berikutnya kelas 7A, minggu berikutnya 7B atau 72, 73, 74 dan selanjutnya. Kalian sudah dibagi kelas belum? Belum. Insya Allah hari ini kalian dibagi kelas dari kelas 71 sampai kelas 74. Ya, 74. Nah, tadi ikhlas kita kembali lagi. Ikhlas ketika kita melakukan satu kegiatan atau satu urusan. Oke, itu ini ya. Kemudian sekarang tanggung jawab sudah. Nah, di dalam PBB tadi ada yang disebut dengan aba-aba. Aba-aba yang dilakukan oleh ketua. Tadi ada aba-aba ya. Aba-aba itu apa saja? 1 adalah petunjuk, 2 peringatan, 3 adalah pelaksanaan. Petunjuk, peringatan, pelaksanaan. Petunjuk adalah ketika si ketua itu nanti petunjuknya, perhatian untuk melakukan peringatan. Jadi memperingatkan misalkan contohnya petunjuknya untuk atau kepada pembina upacara, gerak, ada di sana ada petunjuk. Ya, petunjuk untuk menghormati pembina, memberikan aba-aba di sana.
Ya, apa saja? Petunjuk, peringatan, dan pelaksanaan. Itu yang disebut dengan aba-aba. Apa saja? Ulangi. Petunjuk, peringatan, pelaksanaan. Ya, kita kembali lagi kesimpulannya. Yang untuk pengertian tadi maksud dan tujuan: satu, meningkatkan sikap jasmani. Kedua adalah untuk menumbuhkan sikap yang tangkas, tanggung jawab, disiplin, ya, dan keberanian. Nanti di dalam pramuka selain PBB juga dilaksanakan, nanti juga ada pramuka, di bawahnya juga ada PBB, ya. Mungkin yang nanti masuk pramuka. Kemudian apa ya? Mungkin itu saja sih yang pelaksanaan untuk PBB. Yang paling utama adalah kalian nanti ketika, jadi gini, hari Senin upacara kelas 7, 1, 2, 3, 4 semua. Kalian tidak usah dari kelas itu, ayo upacara ke bawah. Hari Senin jam 7 sudah siap di lapangan. Sesuai dengan kelasnya masing-masing. 7A, 7, 1, 7, 2 dan lain sebagainya. Tidak usah di upacara gitu. Jadi harus sudah siap. Itu adalah rasa tanggung jawab, ya, untuk melaksanakan upacara. Kalian sudah siap dengan dasar-dasar dari PBB itu sendiri. Yang paling utama adalah itu menumbuhkan karakter kita yang bertanggung jawab, disiplin, sehat jasmani dan rohani, ikhlas di dalam melaksanakan satu tugas yang harus kita lakukan. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Mungkin kalian memang konsentrasi kurang karena kita sudah praktek, kemudian kita teori. Jadi dibalik, harusnya mungkin teori dulu baru praktek, ya. Pak Ahmad mungkin sampai di sini aja nih teh. Oke. Karena waktu yang sudah dilanjutkan Pak Ahmad, istirahat. Oke, dikarenakan katanya waktunya sudah habis, insya Allah kalau memang nanti ada ibu mungkin tugas untuk mengikuti pramuka, mungkin ketemu ibu. Kalau memang nanti ibu tidak ditugaskan dari sekolah, mungkin tidak. Jadi nanti kita tunggu saja. Dan kelas pelajaran mungkin ada yang ketemu ibu nanti di pelajaran IPA dan ada yang tidak juga. Kalau dengan Pak Ahmad sudah tahu ya, karena ibu baru masuk. Mungkin sampai di sini saja. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dan akan menjadikan satu dasar ketika kita nanti pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Baik itu di Kobom juga. Satu, disiplin. Disiplinku dalam makan, ya. Itu makan harus disiplin, ya. Pagi-pagi sarapan, siang makan, dan sore makan. Tuh, disiplin namanya. Untuk apa? Menjaga kesehatan jasmani. Tuh. Ibu nitip itu yang paling utama, karena kalian tanggung jawab, tidak ada orang tua, itu harus dilakukan terhadap diri sendiri. Siapa yang menjaga kesehatan kita selain diri sendiri? Dan temannya pun harus saling mengingatkan. Tuh, ya. Mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ibu Dede yang telah menyampaikan teori PBB, ya. Mau istirahat? Mau istirahat? Kan tadi udah istirahat. Ais. Hebatullah ya. Hebatullah ya. Pengun beri. Kalau gitu atuh nah lalu ibu. Salare itu di situ ayo sare. Kaos orok nanggulan. Kan udah remaja sekarang mah. Mau remaja mau anak-anak. Remaja anak-anak. Ya. Salam pramuka. Salam pramuka. Oke, sekarang dikasih waktu kurang lebih 2 menit. Ya, dikasih waktu 25 menit untuk istirahat. Nanti jam 10 kembali lagi ke kelas
dengan riang gembira dan sehat.